Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nurul Khairia, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Maus, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga, batch 3 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat, luar biasa, hebat. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dian sama Soleh. Kenapa? Sakit. Oke, berarti ada 2 teman kita ya yang tidak masuk. Kita doakan semoga yang tidak masuk, yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali belajar bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Quote of the day. Coba ada yang bisa membacakan? Coba salah satu yang bisa membacakan. Yuk silakan Mbak Bintang. Iya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Maksudnya apa? Ketika kita punya ilmu tapi tidak kita manfaatkan, itu seperti pohon yang tumbuh sangat rimbun tetapi tidak ada buahnya. Kira-kira manfaat tidak? Tidak. Jadi sebagai bahan inspirasi bahwa apapun yang kita pelajari selama kalian di bangku sekolah itu harus diamalkan, disampaikan. Ya, tidak boleh hanya kita belajar jadi orang yang pintar tapi tidak diamalkan ilmunya. Itu akan sia-sia, percuma, tidak bermanfaat. Begitupun sebaliknya, ketika beramal tapi tidak punya ilmu, itu bagaimana coba? Kita sholat, tapi tidak tahu ilmunya sholat. Kira-kira sholatnya itu berisi enggak? Sholatnya bisa khusyuk enggak? Tidak bisa. Ya, jadi ilmu dan amal itu saling berkaitan. Beramal juga harus punya ilmu, berilmu juga harus mengamalkan, diamalkan. Seperti itu. Paham? Ya, semoga kita semua menjadi orang yang berilmu tapi juga mengamalkan, ya, tidak pelit ilmu gitu, agar ilmunya bermanfaat. Lanjut. Masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kasih sayang terhadap sesama. Nah, sesama itu maksudnya apakah hanya dengan manusia? Tidak. Berarti dengan siapa? Hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya apa? Yaitu ketentuan penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Jadi ternyata kasih sayang kepada sesama dalam Islam itu pun harus kita praktikkan dengan hewan. Maksudnya gimana? Ternyata ketentuan menyembelih hewan itu diatur dalam Islam. Maksudnya gimana? Jadi dalam menyembelih hewan pun kita perlu ilmu adabnya. Biar apa? Biar hewan itu tidak merasa sakit, tidak menyiksa. Nah, coba pernahkah kamu melihat atau melakukan penyembelihan hewan? Siapa yang pernah? Cung. Oke, Mas, nyembelih apa? Ayam. Kamu yang nyembelih? Bukan. Kamu yang
Apa? Oh, melihat. Oke. Ada lagi yang pernah melihat mungkin? Selain ayam. Ya, Mas. Apa? Sapi. Ya. Walaupun kalian belum pernah melakukan penyembelihan, setidaknya pernah melihat prosesnya. Bagaimana cara menyembelih hewan yang baik dan benar sesuai syariat Islam? Nah, tata caranya karena kalian belum tahu, nah ini nanti yang akan kalian bahas. Yang akan kalian cari tahu. Bagaimana sih cara penyembelihan yang baik dan benar sesuai syariat Islam? Jadi pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua, menyimulasikan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Nah, bagaimana caranya? Simulasi, mempraktekkan. Menurut kalian penting nggak sih mempelajari materi penyembelihan ini? Kenapa penting? Iya, untuk memahami, betul sekali, untuk memahami bagaimana cara-cara penyembelihan yang sesuai syariat agar jatuhnya tidak menjadi haram. Karena ternyata bisa juga hewan yang halal dimakan menjadi haram hanya karena salah tata cara penyembelihannya. Seperti itu. Nah, ini akan sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Wahid, hu, isnain, yes, salasa, cool, bisa? Oke, wahid, isnain, yes, salasa, wahid, isnain, salasa, hu. Yes. Cool. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah lebih semangat? Kita lanjut ya. Di sini kalian akan Bu Guru bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti satu anak masing-masing mengambil 1. Tapi jangan dibuka dulu. Nanti kalian buka setelah instruksi dari Bu Guru. Oke, silakan bisa langsung kalian buka kertasnya, baca dalam hati, langsung cari temanmu dan bawa bukunya. Silakan. Sudah siap ya? Sebelumnya kalian melihat sebuah potongan video tentang penyembelihan hewan. Nanti kalian komentari juga ya. Nah, itu. Hanya sekali goresan langsung ya. Setelah ini akan Bu Guru bagikan lembar kerja peserta didik. Bu Guru minta kalian diskusikan apa yang ada di lembar kerja siswa ini. Silakan diamati. Di situ ada kasus-kasus penyembelihan, ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bisa melihat di modul atau di sumber belajar lainnya. Jangan lupa ditulis identitas kelompoknya, anggota kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan diminta untuk mempresentasikan, menjawab pertanyaan yang ada di lembar itu. Yo, yang bingung boleh tanya? Ini pentingnya kan? Iya, pentingnya. Kenapa kok penting? Untuk yang nomor 2, kenapa kok penting yang nomor 2 ini? Nah, ini adalah kalian menjelaskan di situ kenapa tata cara penyembelihan kok penting dilakukan sesuai syariat Islam.
Ya, waktunya sebentar lagi habis. Gimana? Ya, waktunya sudah selesai. Silahkan persiapkan diri untuk presentasi. Coba, siapa kelompok mana yang bersedia mempresentasikan soal aktivitas yang pertama? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Mbak Felix berdiri. Kelompok lain mohon diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok sapi. Ya, dari kelompok sapi. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Yang pertama, niat dan doa. Ya, Yang pertama, basmalah, baca basmalah. membaca basmalah, kemudian Kedua, sholawat untuk Rasulullah SAW. ya, Yang ketiga, takbir dan tahmid 3 kali. ya, Yang keempat, niat atau doa. ya. Yang kelima ya. Oke, terima kasih. Kita beri applause untuk kelompok sapi. Lanjut kelompok berikutnya. Siapa yang bersedia? Silakan tunjuk. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan diri dari kelompok apa? Kambing. Oke, dari kelompok kambing. Silakan. 1. Membaca basmalah. 2. Baca sholawat untuk Rasulullah SAW. Iya. Baca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Oke. 4. Baca doa menyembelih. 5. Menyembelih hewan dengan memotong saluran pernapasan, berhukum, saluran makanan, marani, dan pembuluh darah wadajain. 6. Setelah hewan itu disembelih, biarkan hingga benar-benar mati sempurna, barulah boleh dikuliti. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok kambing. Jadi, tata cara penyembelihan hewan ya dari awal sampai akhir tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok kambing. Dari awal pertama yang penting harus niat ya. Setelah niat membaca bismillah, menyebut nama Allah, bersolawat, takbir dan membaca doa. Kemudian menyembelihnya juga harus dengan alat yang tajam. Pastikan hewan itu sudah benar-benar mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, baru boleh dikuliti dan diolah selanjutnya. Begitu. Oke, yang terakhir silakan dari kelompok ayam. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan? Perkenalkan, saya Iwan Herbadi, perwakilan dari kelompok ayam. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi pertama adalah mengapa kita harus membaca bismillah sebelum menyembelih hewan? Kelompok kami menjawab karena menyembelih hanya untuk kepada Allah dan atas izin Allah. Oke. Pertanyaan diskusi yang kedua, apa tujuan dari menggunakan alat yang tajam dalam proses penyembelihan? Jawaban dari kelompok kami agar tidak menyiksa hewan saat proses penyembelihan. Karena menyembelih hewan menggunakan alat yang turun bisa menyiksa. Betul, ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok ayam. Jadi kenapa penyembelihan hewan harus menggunakan alat yang tajam? Karena tujuannya adalah agar tidak menyiksa hewan. Ketika hewan itu disembelih dengan alat yang tajam, itu mengurangi rasa sakit pada hewan dan akan menghilangkan rasa stres. Berbeda dengan alat yang digunakan ketika menyembelih kok pakai alat yang tumpul, itu akan menyiksa, hewannya akan stres. Nah, tingkat stres pada hewan ini juga akan berpengaruh pada kualitas daging si hewan itu. Kalau hewannya stres, daging yang dihasilkan dari penyembelihan itu juga tidak fresh, tidak sehat. Bukan berarti tidak halal, halal, hanya saja kualitasnya kurang baik. Seperti itu. Bisa difahami?
Oke, semuanya sudah presentasi. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Oke, baik. Apa yang bisa kalian dapatkan dari materi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba tunjuk jari. Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran ini. Silakan, boleh berdiri. Syariat Islam. Yang pertama, daging halal dan thayyib. Hewan yang disembelih sesuai syariat akan menghasilkan daging yang halal dan thayyib, bebas dari taraf kotor dan penyakit. Yang kedua, mencegah pencemaran. Cara penyembelihan yang benar akan mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, manajemen sumber daya alam. Dengan cara yang bijak, penyembelihan hewan dapat menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ivel. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini tentang penyembelihan hewan kurban, ternyata sebegitu pentingnya ya. Kenapa? Karena ada banyak dampak yang dihasilkan dari penyembelihan ketika dilakukan sesuai syariat Islam. Entah itu dari dagingnya, entah itu dari pencemarannya, itu akan sangat berpengaruh. Setelah kalian melakukan pelajaran ini tadi, selama pembelajaran, kalian merasa kesulitan tidak dalam memahami materi penyembelihan hewan? Ada yang merasa kesulitan? Boleh tunjuk jari? Silakan. Ada yang merasa kesulitan tidak? Tidak. Apakah materi ini mudah dipahami? Insya Allah, alhamdulillah. Berarti semua paham ya? Paham. Ada tidak manfaat yang bisa diambil dari pelajaran ini? Apa? Satu saja, boleh. Yuk, yang Cara penyembelihan hewan. Oke, silakan Mbak Bintang berdiri. Manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran terkait materi ketentuan penyembelihan hewan adalah agar Iya. kita memahami terkait tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Bintang. Jadi manfaatnya kita jadi tahu bagaimana tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Ternyata daging yang kita makan, entah itu daging ayam, kambing, atau sapi, harus melalui proses yang sesuai syariat, sesuai ketentuan. Ya, jadi tidak asal-asalan menyembelih kayak gitu. Ternyata ada tata caranya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian happy? Alhamdulillah. Baik. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan, kita akan masuk ke kurban dan akikah. Kalau tadi kita membahas tentang penyembelihan hewannya, minggu depan kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Bagaimana perbedaannya, apa saja hewannya yang boleh digunakan untuk kurban itu apa, akikah itu apa, itu akan kita bahas minggu depan, seperti itu. Terima kasih, mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.